warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik pemirsa, apa kabar? Baik ya tentunya. Ya, alhamdulillah. Baik, hari ini kita kedatangan tamu untuk bincang hikmah ya di podcast Yes SMK Negeri 6 Yogyakarta. Baik, di studio telah hadir dua tamu kita, ini Bapak Furdan dan Pak Ridwan. Assalamualaikum Pak Furdan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, apa kesibukannya hari ini? Hari ini mengajar dan persiapan untuk sholat Jumat. Oh, begitu. Oke. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, kesibukannya mungkin? Ya, barusan KBM pembelajaran. Iya. Iya. Baik. Sebelum kita bincang hikmah ya hari ini ada produk K6 SMK Negeri 6 Yogyakarta. Ini produk anak-anak. Ini ada cookies, kemudian ada bakpia, Ini ekrol, Pak. ekrol. Ya. Ini penampakannya dari luar bisa disaksikan. Nah, mungkin kalau pemirsa tertarik ya bisa dipesan di K6 Cafe ya di SMK Negeri 6 Jalan Kenari nomor 4. Ya, sebelah selatan Mandala Krida. Iya, ya. sebelah selatan Mandala Krida, dijamin enak ya, sudah lulus. Enak dan murah ya, sudah lolos uji. Tiada hari tanpa kafe semua. Iya, tiada hari tanpa kafe. Iya. Baik, langsung ke materi ya. Materi kita hari ini aplikasi hikmah Isra Mi'raj dalam keimanan, pergaulan dan pendidikan. Nah, nanti akan kita tanyakan pada beliau berdua bagaimana pandangannya, bagaimana solusinya atas masalah-masalah yang mungkin timbul akhir-akhir ini ya, dan kemudian kita kaitkan dengan Isra Mi'raj. Baik, saya ke Pak Ridwan dulu ya. Apa yang terlintas di dalam benak Pak Ridwan kalau mendengar kata Isra Mi'raj? Yang pertama adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua perintah sholat. Iya. Mungkin Pak Furdan bisa menambahkan menurut penjenengan apa yang terlintas dalam pikiran penjenengan kalau ada atau mendengar kata Isra Mi'raj? Ya, pertentangan yang selama ini mungkin selalu jadi perdebatan antara perpindahan waktu. Kalau sekarang itu zamannya transformasi waktu dengan cepat itu, dari dulu sebenarnya banyak orang tidak percaya, tetapi dengan kemajuan teknologi sekarang itu tidak mungkin kita tidak percaya bahwa ada transformasi waktu yang begitu cepat sebagaimana Isra Mi'raj hanya dalam waktu semalam itu menambah keimanan kita makin mantap saja. Menurut saya gitu Pak Ridwan. Mungkin saya sedikit menambahkan berkaitan dengan Isra Mi'raj ini, karena kita memang harus percaya betul, meyakini betul bahwa ini adalah suatu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ingin ditunjukkan kepada manusia bahwa Allah Maha Kuasa segala sesuatunya, tidak bisa kita dihitung-hitung dengan berbagai macam istilahnya itu spekulasi-spekulasi. Jadi Allah ingin memperlihatkan langsung bahwa ini loh bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di samping tanda cinta Allah, karena di sana kan ada perintah yang membuat manusia ini menjadi terarah, menjadi lebih bermakna dengan perintah sholat itu. Dan perintah khusus ya. Biasanya kan lewat utusan lewat malaikat Jibril, tapi ini langsung ya, Nabi Muhammad dipanggil langsung menghadap ke Allah. Mungkin itu ya istimewanya Isra Mi'raj. Iya, karena itu mukjizat kenabian, Pak. Mukjizat kenabian. Di nabi-nabi yang lain tidak mendapatkan itu, tapi hanya Nabi Muhammad SAW. Baik. Selanjutnya Isra Mi'raj itu peristiwa diutusnya Rasulullah untuk menerima wahyu atau perintah tentang sholat ya. Kemudian apa pengaruhnya beliau dipanggil untuk menerima wahyu untuk melaksanakan sholat dalam sendi-sendi kehidupan kita, Pak, pada umumnya? Menurut Pak Ridwan bagaimana?
perintah sholat itu berarti kan kita diminta untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam pergaulan-pergaulan dalam kehidupan sehari-hari itu, supaya kita terbentengi dari masalah-masalah yang menimpa kita. Karena memang sholat itu adalah mencegah kemungkaran untuk kita sendiri dan untuk seluruh umat manusia. Seperti itu. Mungkin kalau cara digambarkan seperti kalau dokter memberi resep kepada pasien itu, seolah-olah Allah ingin memberikan satu solusi terhadap permasalahan yang ada dalam kita, sehingga sholat itu sebenarnya bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita. Karena itu wujud kasih sayang Allah kepada kita, sehingga Allah memerintahkan kita untuk melakukan sholat. Sebagaimana kalau dokter merintahkan ini nanti diminum obatnya itu beli itu bukan untuk dokter, tapi jelas itu untuk kepentingan pasien. Itu mungkin kalau secara analoginya seperti itu barangkali. Tapi begini Bapak, saya itu masih sering ditanya oleh siswa, kadang-kadang itu agak sedikit nyeleneh, tapi itu bisa kita bahas di sini gitu. Kenapa itu diperintahkan sholat, tapi sebelumnya itu tidak diperintahkan sholat? Maksudnya para umat-umat terdahulu itu tidak diperintahkan sholat. Kenapa baru kami sebagai umatnya Nabi Muhammad itu baru diperintahkan sholat? Nah, ini gimana Pak Ustaz? Secara kronologi kalau kita lihat dari semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya pada dasarnya ajarannya adalah mengesahkan Allah. Kemudian masing-masing kenabian itu memiliki syariat sendiri-sendiri. Nah, syariatnya Nabi Adam tentu akan berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad, karena bersesuaian dengan perkembangan zaman saat itu. Misalkan yang paling berbeda, misalkan ketika zaman Nabi Adam, orang boleh menikahi saudaranya, karena memang belum banyak manusia. Tapi ketika umatnya Nabi Muhammad itu dilarang. Kemudian juga ketika kita lihat misalnya Nabi Daud, itu bahkan beliau meninggal ketika dalam keadaan sholat. Cuma syariat sholatnya mungkin akan berbeda dengan syariatnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya sholat itu kan asal katanya sholat, yang artinya doa ya. Kalau kita gabung dengan sallallahu, berarti itu adalah rahmat dari Allah. Jadi kalau kita sholat itu pada dasarnya ada bukti rahmatnya Allah kepada umatnya, dan itu pasti sudah dicurahkan semenjak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Cuma syariatnya atau tata caranya itu yang sesuai dengan diturunkannya Nabi dan Rasul pada zaman yang berlaku. Demikian mungkin Pak Rizal. Jadi bukan berarti kita kenapa baru diturunkan sholat, sebenarnya udah dari dulu, cuma syariatnya yang berbeda ya. Enggak, ketika kalau di dalam riwayat kan Nabi Muhammad diperintahkan sholat 50 rakaat. Kemudian oleh Nabi Adam, jangan nanti umatmu keberatan. Akhirnya sampai kita akhirnya tinggal 5 kali dalam waktu sehari. Itu berarti nabi-nabi dahulu juga sudah diperintahkan sholat. Cuma syariatnya yang mungkin disesuaikan dengan kondisi Rasul dan Nabi di saat itu. Itu Pak Rizal. Ini menarik ini ya. Kan dulu ada pemahaman bahwa kita sholat hanya saat ini ya. Itu yang harus kita betulkan. Betul. Terima kasih. Ini saya juga menambah ilmu dari Pak Ustadz ini ya. Terus kita kaitkan Pak, ini saya kan juga guru agama nih, ceritanya masih butuh ilmu untuk bisa mengembangkan ke anak berkaitan dengan pergaulan bebas saat ini. Relevansinya dengan Isra Mi'raj. Karena gini, kita sering memperingati, tapi hikmah-hikmahnya ini masih belum bermakna dalam kehidupan kita sehari, terutama kita nih menghadapi remaja pergaulan bebas. Nah, kalau zaman dulu kan zaman jahiliyah juga kan ada minuman keras, ada pergaulan bebas, mungkin lebih parah sebetulnya ya, kalau misalnya pencurian, apalagi mabuk-mabukan dan segala macamnya. Nah, saya pingin ini kita bersama di sini punya semacam formulasi bagaimana caranya untuk mengatasi pergaulan bebas terhadap remaja ini, bahkan mungkin sampai seluruh umat Islam. Jangan sampai nanti ada istilahnya itu penyimpangannya sudah sangat parah, akhirnya azab turun ya enggak? Iya. Nah, kita perlu kalau saya sih mengusulkan begini, terutama di dunia pendidikan ya, harus ada kegiatan yang rutin
ya, karena betapapun saat ini COVID ini hampir-hampir kita dibatasi di dalam semua kegiatan. Pembelajaran daring apalagi ya, itu sangat. Jika bapak ibu guru tidak bisa ngontrol anak sholatnya gimana di rumah gitu ya. Walaupun ya maaf ya, kira-kira kalau misalnya ada yang kita bimbing untuk sholat, wah itu sangat menyenangkan hati ketika siswanya itu datang ke masjid itu loh untuk sholat bersama dengan. Padahal itu benteng utama kita dari pergaulan bebas seperti tadi mabuk-mabukan itu. Kalau saya yakin kalau misalkan kita itu sholatnya bagus, itu ya kita akan terhindar dari itu. Sebagaimana memang fungsi sholat salah satunya adalah mencegah keji dan kemungkar ya. Betul, iya. Bahkan kalau kita ibaratnya misalkan kita udah biasa sholat itu seperti kita misalkan tiap hari menggunakan baju putih. Kalau orang kita pakai baju putih tentu akan hati-hati supaya bajunya tidak kotor gitu. Nah itu kalau hati kita selalu bersih sebenarnya mungkin terhadap satu kemaksiatan kita akan sangat hati-hati karena merasa kita ini memakai baju putih saya gitu. Memang harus Pak dijelaskan konkret. Saya juga punya semacam ilustrasi Bapak. Ini mungkin Pak Ustadz mudah-mudahan nanti saya dibantu. Saya pernah baca hadis Nabi bahwa ibaratnya ini ada gelas. Gelas yang jernih sekali. Tanpa ada noda, tanpa ada semacam kotoran di dalamnya, tapi kita coba taruh di dalam atau di tempat atau di meja, pastinya itu pasti ada nanti yang mencoba untuk menaruh puntung rokok, puntung rokok, kemudian sampah, kemudian nanti ada yang nasi air dan segala macam. Tapi kalau gelas itu kelihatan bersih kan orang jadi sungkan. Betul, itu sungkan. Nah, itu yang menjaga kebersihan itu tadi. Nah itu yang menarik kalau misalnya sholat itu sebagai pembersih atau mencuci dosa, itu kan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pernah suatu ketika Rasulullah itu bercerita gini, bagaimana seandainya di depan rumahmu itu ada sungai. Kemudian kamu setiap hari mandi 5 kali. Apa yang kamu lihat? Apakah masih ada daki, noda gitu? Kemudian para sahabat berkata, tentu tidak. Karena kan kita mandi sehari 5 kali. Nabi mengatakan seperti itulah sholat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dia akan membersihkan atau menghapus dosa-dosa di antara sholat-sholat yang lain. Gitu Pak Rintan. Ilustrasi yang paling tepat yang digambarkan oleh Rasulullah itu tadi. Iya, mungkin bisa kita langsung formulasikan ini Pak Anggoro ini bagaimana ke depan istilahnya. Ya yang paling penting di dalam pendidikan kita kan saat pandemi kan di sekolah ini kita tidak bisa ngontrol. Kalau misalkan karena kita masih 50% ya masuk. Yang masuk aja kadang-kadang diajak sholat jamaah itu belum bisa ya Pak Rizal ya. Belum bisa istilahnya signifikan. Full ya. Misalkan yang masuk 200 yang sholat di masjid mungkin ya 50. Yang 150 kemana ya kita ya. Itu tanggung jawab siapa? Apa kita sebagai guru agama atau kita sama-sama ya? Jangan cuma guru agama dong, kasihan guru agama. Sekolah sudah memberi program yang bagus, masjid yang rata, bahkan masjidnya juga sangat representatif, tetapi ajakannya belum mengena ya Pak Rizal. Gimana itu Pak Rizal? Ya, saya menawarkan beberapa hal kepada teman-teman, terutama saya berbincang-bincang dengan guru agama karena konsep ini harus dibangun. Yang pertama mungkin ada peningkatan iman dan takwa. Betul. Ya misalnya pengajian, kemudian motivasi. Kalau dulu ada ESG Pak. Iya ini yang kadang-kadang kita ini di masa-masa pandemi tidak pernah terpikirkan. Karena dulu kita kalau tatap muka bisa mengontrol anak-anak ya. Ketika pandemi tidak ada pengajian kelas, tidak ada pembinaan secara rutin ya. Kalaupun ada daring itu tidak bisa semuanya mengikuti gitu ya. Itu mungkin perlu ada sentuhan atau kunjungan ke rumah atau wali kelas mengkoordinir tiap kelasnya gitu ya, kemudian pembinaan secara klasikal gitu ya Pak Rizal ya. Kalau dari guru agama sebenarnya sudah merencanakan gitu ya Pak Rizal. Sudah jalan ini, alhamdulillah sudah jalan. Cuma kita butuh yang namanya dukungan real dari seluruh teman-teman semua lini lah bahasanya supaya ini menjadi gerakan kepada seluruh teman-teman bahwa bukan cuma siswa tapi guru, karyawan, guru agama plus
semuanya deh yang punya tanggung jawab di sini. Menurut saya yang paling pokok itu dalam aplikasinya Isra Mi'raj, bagaimana kita menjadikan sholat ini sebagai beteng ya, sebagai beteng penguat keimanan kita, akhlak kita, kemudian juga pendidikan kita itu perlu didasari dengan dasar yang sangat mantap ya. Saya kan kalau orang itu misalkan sholatnya bagus, pasti semuanya akan bagus. Bagaimana Rasulullah kan mengatakan gitu ya, kalau akan dibangkitkan seseorang itu yang dimintai pertanggungjawaban yang pertama kali adalah sholatnya. Fa in soluhat sa'iru amaluhu ya, apabila baik sholatnya maka baik semuanya. Saya yakin itu bukan hanya ketika nanti di hari kiamat itu, di dunia ini pun kalau orang sholatnya bagus, insya Allah berimplikasi. Betul dalam kehidupan. Tapi kalau memang sholatnya dia sudah autan, ya bisa jadi itu menandakan kedisiplinan dirinya juga kurang gitu Pak. Berarti bisa dikatakan mungkin ini, sholatmu cerminan hidupmu. Iya betul. Makanya ajakan sholat itu bukan untuk mari kita, tapi mari kita sukses. Kita hayya ala sholat, hayya ala falah. Hayya falah itu artinya kesuksesan. Jadi sholat itu bukan ajakan untuk apa-apa, tapi ajakan untuk kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Itu yang harus kita pahami. Jadi sholat itu bukan untuk kepentingan Allah, bukan tanda kita pengabdian, tapi justru karena kita ini dikasih rahmat yang tiada kala dalam wujud sholat supaya kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan gitu ya. Bisa mengatur diri kita sendiri gitu Pak. Saya. Mungkin saya bisa menambahkan kaitannya dengan pelaksanaan sholat di sekolah. Iya Pak. Di sekolah saya dulu kan sekolah Islam ya. Kita punya kebijakan kalau waktunya tiba sholat zuhur ya, terutama itu ya lewat kebijakan sekolah, lewat kurikulum dijadwalkan. Jadi ketika adzan sudah mulai dipaskan dengan waktu istirahat, anak-anak itu ya dikondisikan untuk sholat berjamaah. Jadi dikelompokkan, dikloterkan, kloter pertama. Ada apa namanya itu? Ada tingkatan misalnya kelas 10 ini. Masjid kita kalau bersama-sama juga ada. Betul. Itu dikloterkan. Kloter pertama itu untuk kelas 10. Jam 11 menit misalnya 11 setengah 12 sampai jam 12 itu dibagi. Misalnya masing-masing tingkatan 10 menit. Nah, kemudian itu pun ketika diterapkan aturan itu diterapkan begitu saja juga belum jalan. Iya, karena kan jadwal sholat juga kadang fluktuasi Bapak, ada yang jam 12 kurang, ada jam 12 lebih gitu ya. Jadi begini, maksud saya itu diterapkan, dihimbaukan, disuruh belum jalan. Tetap harus dikawal. Jadi kita itu masing-masing guru setelah selesai sholat itu harus mengawal anak dari kelas turun sampai ke masjid, sampai ke mushola. Ketika hanya disuruh itu ketika turun nggak sampai ke mushola kalau nggak dikawal gitu. Yang itu yang sulitnya menumbuhkan bahwa setiap guru memiliki kewajiban mengawal anak sholat itu ya Pak. Karena kita dulu sholatnya sekolah Islam ya, jadi masing-masing guru bisa kita tekan kalau atau dengan kesadaran sekolah sendiri. Kita gimana Pak? Saya sih begini Pak, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Guru. Itu sudah saya pikirkan, saya punya berangan-angan seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan. Saya begini, kalau agama apapun, nah saya bingkai aja nih, semua agama pun pasti menginginkan baik. Siswanya pasti pengennya sukses baik di dunia dan di akhirat. Kalau pijakannya itu, ya kan istilahnya, oke lah, harus kita punya kewajiban secara nurani bahwa anak ini adalah anak saya. Didiklah mulai dari sekolahan ini sampai dia pulang ya kan. Besok datang lagi kita didik juga sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan oleh tanggung jawab guru guru itu profesional. Itu mesti, nggak bisa enggak. Karena kan guru punya kewajiban mendidik bukan hanya mengajar ya Pak ya. Itu. Kan ada beberapa ya, kalau misalnya ada istilah pendidik, pengajar, sama apa lagi itu? Motivator. Motivator. Karena kita mendidik harus mengawal dari sikapnya. Dan yang pasti dapat amal jariah, itu. Nah itu. Ya. Jadi jangan dianggap sebagai wah ini hanya yang beragama Islam ini ya kan ya. Kalau ketika waktu sholat misalkan kemudian yang beragama Islam keluar, yang menurut saya misalnya ada yang tidak seagama, ya mari kita berdoa bareng-bareng gitu ya. Mungkin kita juga
diamanahi ya, kita di sekolah ini kan otomatis menjadi orang tua kedua ya. Otomatis anak didik kita itu juga menjadi anak, walaupun bukan anak biologis ya, tapi anak ideologis. Anak seiman ya. Itu mungkin kalau kita didik sebaik-baiknya. Anak didik itu tadi Anak didik kita didik sebaik-baiknya, meskipun bukan anak kandung kita, ya itu juga menjadi anak yang soleh, yang insya Allah kalau mendoakan menjadi doa jariah anak yang kita, jariah bagi kita ya. Mungkin itu sebagai penguat ya, agar kita semangat, ya mari kita didik, mari kita rengkuh, mari kita perlakukan anak didik itu sebagai anak kita ya. Ini nanti mungkin juga itu ya kesimpulan kita hari ini ya Pak. Jadi Isra Mi'raj bisa kita jadikan sebagai momen untuk membangkitkan semangat sholat yang kita tahu bahwa sholat itu adalah ukuran apa tadi Pak? Sholatmu adalah cerminan hidupmu. Gitu ya. Gitu ukuran suksesnya dari sholat, bukan dari duniawinya gitu. Iya, pada dasarnya kan ajakan sholat bukan untuk ajakan ibadah, tapi sebenarnya ada ajakan untuk menjadi sukses itu. Bukan cuma hanya sholat, bukan hanya untuk berzikir, tapi justru itu lebih banyak lagi nanti yang kita dapatkan, amalnya dan segala macamnya. Karena gini, ada yang pragmatis caranya. Yang penting kan sudah menggugurkan kewajiban. Persoalan nanti ada implikasinya, itu lain lagi ceritanya. Padahal kita minta supaya sholat ini bisa berimplikasi positif, baik, mulia kepada pergaulan, akidah kita, kesuksesan kita di dunia dan akhirat gitu ada. Karena ini ada yang disinggung tadi Pak Ustaznya, akidah ini perlu ditegaskan lagi, jangan sampai ada saudara-saudara kita, ada keluarga-keluarga kita yang belum yakin betul terhadap Islam. Ini masih sangat abu-abu, masih sangat istilahnya itu masih bisa bergeser gitu loh. Rapuh ya. Nah, itulah perlunya namanya benteng sholat tadi ya. Benteng sholat itu perlu nonton podcast ini. Apa judulnya Bos? Aplikasi Isra Mi'raj dalam pergaulan, pendidikan dan kehidupan. Gitu ya. Oke, gitu. Masih ada lanjutannya besok insyaallah ya. Insyaallah besok kalau kita menghadapi momen-momen yang lain juga. Tema yang lain. Baik, mungkin bincang hikmah kita hari ini tentang Isra Mi'raj tadi sudah banyak kita bahas ya, tidak perlu kita simpulkan, pemirsa bisa menyimpulkan, mengambil hikmahnya sendiri di posisi masing-masing ya, sebagai pendidik, sebagai siswa. Nah, mari kita posisikan diri kita masing-masing untuk mengambil hikmah dari apa yang kita bincangkan tadi. Terima kasih pada pendukung, pada sponsor ya, Kanam Cafe, produk Kanam Cafe yang telah mensponsori kita hari ini. Ya, mungkin ditunggu sponsor-sponsor yang lain mungkin. Produk-produk yang lain. Biar kita makin free betul-betul jadi yang entrepreneur school gitu ya. Itu mungkin mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada Pak Furdan, terima kasih kepada Pak Furdan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.